Putri Chandrawati bacakan pledoi surat dari balik jeruji. Siap maju jadi capres di pemilu 2024. Prabowo masih godok calon pendampingnya. Jakarta dikepung demo. Ojol dan perangkat desa geruduk gedung DPR RI dan DPRD DKI Jakarta. Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sidang pembacaan pledoi dengan terdakwa Putri Chandrawati digelar pada Rabu 25 Januari 2023. Pledoi yang dibacakan Putri berjudul Surat dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami. Apa isinya? Sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Agenda sidang pembacaan pledoi dengan terdakwa Putri Chandrawati dilaksanakan pada Rabu 25 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pledoi yang ditulis sendiri oleh Putri Chandrawati diberi judul Surat dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami. Dia menyebut pledoi tersebut ditulis oleh seorang perempuan yang disakiti dan difitnah. Dalam pledoinya, Putri Chandrawati meminta dibebaskan agar bisa kembali kepada anak-anaknya. Putri mengungkapkan bahwa meski dirinya gagal dalam hidupnya sendiri, tapi dirinya tidak ingin gagal menjadi ibu bagi anak-anaknya. Menurutnya, kejadian yang menimpanya dan sang suami Ferdy Sambo menjadi luka bagi keluarganya. Putri pun merasa apa yang dituduhkan kepadanya selama persidangan adalah fitnah. Dalam pembacaan pledoi tersebut, Putri juga mengucapkan permintaan maaf serta doa untuk keluarga Brigadir J. Putri berharap agar dapat mendapatkan keadilan. Sebelumnya, Putri Chandrawati telah dituntut 8 tahun penjara karena mendukung rencana penghilangan nyawa Brigadir J. Putri dinilai terbukti melanggar pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mau dibacakan? Mohon izin nanti saya bacakan. Ya, silakan. Nota pembelaan saya hari ini saya beri judul Surat dari Balik Jeruji. Jika Tuhan mengizinkan, saya ingin kembali memeluk putra-putri kami. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, serta hadirin yang saya muliakan. Sekalipun dalam kejatuhan yang sangat dalam saat ini, saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membacakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung, dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengada-ngada. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana, khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak di tahanan di Makobrimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini
Berulang kali saya rasakan seperti iris Bali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada sore hari di rumah kami di Magelang, 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemooh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis Hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap, jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam, merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan, sedikit pun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga, sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini, bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan, apalagi merencanakan, ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Nama Prabowo Subianto disebut-sebut akan kembali menyalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Namun, Prabowo masih menggodok calon wakil presiden yang akan mendampinginya nanti. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum mengumumkan siapa calon wakil presiden untuk mendampinginya dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024. Pada Selasa 24 Januari 2023 di Kota Solo, Prabowo mengaku masih menggodok nama calon pendampingnya itu. Menurut Prabowo, dirinya siap maju sebagai calon presiden, namun nama cawapres masih dirundingkan sehingga belum bisa diungkap ke khalayak. Prabowo menjelaskan, Partai Gerindra saat ini masih fokus mempersiapkan pemilihan umum 2024 dan akan bekerja keras untuk memenangkannya. Menteri Pertahanan itu mengungkapkan, untuk menentukan cawapres, Gerindra akan berunding dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Gerindra dan PKB telah meresmikan kantor sekretariat bersama Gerindra PKB di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin lalu. Menurut Prabowo, ada sejumlah nama yang berpotensi menjadi pasangannya. Namun, dirinya masih melihat perkembangan situasi politik yang berkembang. Persatuan Perangkat Desa Indonesia berdemo di depan gedung DPR RI. Tuntutan dalam demo perangkat desa ini salah satunya meminta penguatan status perangkat desa. Ribuan massa Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI pada Rabu pagi 25 Januari 2023
Massa datang menggunakan bus dan berkumpul di Gelora Bung Karno sebelum akhirnya ke gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa berorasi secara bergantian untuk meminta kejelasan dan penguatan status serta kesejahteraan perangkat desa yang belum maksimal. Selain itu, mereka mendesak untuk menindak tegas tindakan semena-mena terhadap perangkat desa. Mereka juga menolak gagasan yang mengusulkan masa kerja perangkat desa sama dengan masa kerja kepala desa. Aksi demo ini sempat membuat kemacetan di Jalan Gatot Subroto dan jalan sekitar gedung DPR RI yang membuat pihak kepolisian melakukan pengalihan arus lalu lintas. Namun saat ini, masa aksi demo di depan gedung DPR RI telah membubarkan diri setelah 2 anggota DPR menyampaikan hasil audiensi lewat perwakilan massa. Demo juga berlangsung di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Kali ini, para pengemudi ojek online yang menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing. Ratusan massa pengemudi ojek online memadati gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin 25 Januari 2023. Mereka datang dengan membawa mobil komando serta sejumlah atribut seperti spanduk, banner, bendera komunitas ojolnya masing-masing, dan juga mengenakan jaket atau rompi ojek online mereka. Para pengemudi ojek online memadati wilayah gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masa aksi pengemudi ojek online yang berdemo menyampaikan penolakannya terhadap rencana pemberlakuan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Mereka menuntut agar rencana pemberlakuan kebijakan ERP yang saat ini tengah digodok oleh para anggota DPRD DKI Jakarta untuk dihentikan. Mereka menilai penerapan kebijakan ERP bukanlah solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, melainkan hanya mengedepankan kenyamanan bagi para pejabat dan orang kaya saja. Pengendara bermotor yang melewati jalan berbayar akan dikenakan tarif sebesar Rp5.000 hingga Rp19.000. Tentu, hal ini menjadi protes tegas karena para pengemudi ojek online akan melewati jalan tersebut setiap hari. Faisal Basri menyebut pemerintah Indonesia gali lubang, tutup lubang. Mengapa demikian? Ekonom senior Faisal Basri menguak penggunaan utang pemerintah yang kini tembus 7.000 triliun. Menurutnya, pemerintah sekarang mencari utang untuk membayar beban bunga utang, alias untuk gali lubang tutup lubang. Berdasarkan data APBN sejak 2014 hingga sekarang ini, pertumbuhan belanja untuk membayar cicilan utang mencapai 108%. Itu merupakan yang paling tinggi dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Faisal juga menampik klaim bahwa utang pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pasalnya, mayoritas utang justru digunakan untuk membayar bunga utang. Menurutnya, pembangunan infrastruktur justru mayoritas menggunakan utang dari BUMN infrastruktur. Dalam catatannya, utang BUMN non-keuangan mencapai lebih dari 1.000 triliun pada Maret 2021 akibat tugas pembangunan infrastruktur. Sebab itu, ia juga memperingatkan pemerintah bahwa utang RI tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sebab utang RI semakin membebani APBN. Lambat laun, tumpukan itu akan membebani masyarakat dalam bentuk kenaikan tarif pajak. Sebab pemerintah harus berputar otak mencari sumber pendanaan untuk membayar bunga utang maupun cicilannya. Chris Hipkins gantikan Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru. Hipkins disumpah oleh Gubernur Jenderal Selandia Baru dalam upacara di Wellington. Chris Hipkins resmi menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pada Rabu 25 Januari 2023. Dia menggantikan Jacinda Ardern yang mengundurkan diri pekan lalu. Hipkins disumpah Gubernur Jenderal Selandia Baru dalam upacara di Wellington. Diberitakan AFP, Hipkins menyatakan bersemangat dan tak sabar dengan tantangan di depan. Dia menyebut hal ini adalah hak istimewa dan tanggung jawab terbesar dalam hidupnya. Hipkins ditugaskan untuk menghidupkan kembali popularitas pemerintah yang merosot menjelang pemilihan umum pada Oktober 2022 lalu. Hipkins
kali pertama terpilih di parlemen pada 2008 dan namanya terus mengemuka mewakili pemerintah dalam menanggapi pandemi. Pada Juli 2020, dia diangkat menjadi Menteri Kesehatan sebelum menjadi Menteri COVID pada akhir tahun. Kabar duka datang dari aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma. Lius meninggal dunia pada Selasa 24 Januari 2023 akibat serangan jantung mendadak. Aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma meninggal dunia pada Selasa 24 Januari 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lius Sungkarisma atau yang memiliki nama asli Li Sheshang dikabarkan meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Lius sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia di usia 63 tahun. Jenazah Lius akan disemayamkan di Rumah Duka Heaven Pluit, Jakarta Utara untuk kemudian dikremasi. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh rekan Lius, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, lewat unggahan Twitternya @Fadlizon pada Rabu 25 Januari. Selamat jalan Bro Lius Sungkarisma, aktivis yang berani bicara dan bersikap. Lius Sungkarisma pernah menjadi Ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia atau PARTI dan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia atau Gema Budi. Dalam perjalanan karir politiknya, Lius pernah mendukung Jokowi JK pada pemilu 2014 dan kemudian mendukung Prabowo Sandi pada pemilu 2019. Lius pernah menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi hingga sempat ditahan di Polda Metro Jaya dengan tuduhan perbuatan makar. Lius juga dikenal mendukung Habib Rizik Syihab dan menyuarakan agar HRS dibebaskan dari kasus kerumunan saat pandemi COVID-19. Plat RF telah dihentikan penerbitannya sejak November 2022 lalu. Si raja jalanan ini ternyata kerap kali berulah. Masyarakat banyak yang mengeluhkan kearoganan pengguna kendaraan dengan plat RF ini. Tak banyak orang yang mengetahui bahwa sejak November tahun lalu, plat kendaraan dengan nomor RF telah dihentikan penerbitannya oleh Polda Metro Jaya. Informasi ini terkuak saat Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman memberi keterangan dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta Selasa 24 Januari 2023. Meskipun demikian, Polda Metro Jaya belum memberi kepastian apakah plat yang sudah beredar akan dicabut. Plat RF adalah plat yang digunakan untuk kendaraan dinas bagi pejabat institusi pemerintah. Akan tetapi, kendaraan dinas ini sering kali disalahgunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan non-dinas. Plat RF kerap dikeluhkan warga dan dijuluki raja jalanan karena pengguna plat ini sering bertingkah arogan. Terlebih banyak mobil dengan plat ini menambahkan aksesori lampu dan sirine strobo sekalipun di luar ketentuan. Akibatnya, mereka dikenal sebagai tukang serobot jalan yang mengganggu bahkan membahayakan pengguna jalan. Banyak pula masyarakat yang menggunakan plat RF palsu dengan niat agar mendapat keistimewaan di jalan, seperti lolos dari ganjil genap hingga lolos dari penilangan apabila melanggar peraturan lalu lintas. Artis Rachel V-nya pun pernah menggunakan plat RFS yang mengakibatkan dirinya dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi. Demikian forum hari ini. Saya Puspita Chandra Dewi. Sampai jumpa.